Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alisha Irwan dengan NIM F221236064. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu struktur pada bangunan bermasa lantai 3 dan 4. Dari rumah hingga gedung bertingkat, gedung kecil maupun besar membutuhkan struktur bangunan yang baik sebelum dibangun. Nah, apa sih itu struktur? Struktur adalah fondasi yang penting yang dimaksudkan untuk menjadikan dasar konstruksi pada bangunan. Antara lain, sloof, dinding, kolom, ring, kuda-kuda, hingga bagian atap. Nah, di sini saya akan menjelaskan substruktur. Substruktur ia meliputi pondasi. Saya akan menjelaskan pondasi. Pondasi merupakan bagian yang menopang keseluruhan bagian atasnya. Ia juga berhubungan langsung dengan tanah. Syarat bagi sebuah pondasi agar terbangun yaitu cukup menahan muatan geser akibat muatan tegak yang ke bawah, yang menyesuaikan pergerakan tanah yang tidak stabil. Biasanya kan tanah bergerak, tanah terhadap pengaruh perubahan cuaca dan terhadap pengaruh bahan kimia. Pondasi harus diperhitungkan untuk dapat menjamin kestabilan bangunan terhadap beratnya sendiri, beban-beban bangunan, gaya-gaya luar seperti tekanan angin, gempa bumi, dan lain-lain. Nah, di samping itu tidak boleh terjadinya penurunan level melebihi batas yang diizinkan. Pondasi terbagi menjadi 3. Adapun jenis-jenis pondasi. Pondasi dangkal itu terbagi menjadi pondasi beton tapak, pondasi tapak, yang juga dikenal sebagai pondasi telapak. Salah satu jenis pondasi bangunan yang terbentuk dari beton bertulang. Bentuknya menyerupai papan atau telapak yang ditempatkan pada bagian bawah tiang. Pondasi telapak ini memiliki dimensi yang lebar di bagian bawahnya, seperti yang saya tunjukkan pada gambar. Yang kedua, pondasi lajur beton. Pondasi ini biasanya digunakan untuk mendukung kolom-kolom yang rapat, dikarenakan pondasi ini sangat kuat lantaran semua pondasi tersusun dari beton bertulang, sehingga bisa sangat menopang bangunan. Yang ketiga, pondasi bor mini. Pondasi ini untuk lokasi lingkungan yang sempit dan bebannya tidak terlalu berat. Kedalaman pondasi tidak boleh dalam dikarenakan kelangsingannya tetap harus terjaga untuk ketahanan bangunan. Yang kedua, pondasi dalam atau deep foundation. Antara lain pondasi tiang. Pondasi tiang ini atau pile foundation. Pile foundation ini untuk mendukung beban yang berat, beban yang sedang sampai beban yang berat. Dan pondasi tiang bor atau bor pile. Pondasi ini memiliki fungsi yaitu mendistribusikan beban struktur alternatif ke tanah, sehingga struktur dapat berdiri dengan kokoh di atas tanah. Pondasi bor pile juga digunakan di tempat umum yang memiliki diameter sekitar 750 mm atau dengan atau tanpa tulangan baja dengan atau tanpa alas yang diperbesar. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.